Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Salah satu yang paling sering dirasakan adalah kesulitan saat mengunyah makanan. Gigi yang sudah tidak utuh, gusi yang mulai sensitif, atau gigi palsu yang terasa tidak nyaman saat dipakai. Akibatnya banyak lansia yang memilih makan seadanya. Bahkan tidak jarang yang jadi enggan makan karena takut nyeri saat mengunyah. Padahal, kebutuhan nutrisi justru semakin penting di usia senja. Tubuh lansia butuh makanan yang tidak hanya lembut, tapi juga bergizi untuk mempertahankan kekuatan tulang, daya tahan tubuh, dan menjaga otak tetap tajam. Itulah sebabnya kita perlu memahami makanan apa saja yang cocok untuk dikonsumsi lansia dengan masalah mengunyah. Dalam video ini, kita akan membahas 7 makanan lembut dan bergizi yang sangat direkomendasikan untuk lansia. Kita mulai dari makanan pertama, bubur oatmeal. Oatmeal adalah pilihan sarapan yang sangat baik. Mengapa? Karena teksturnya lembut dan sangat mudah ditelan. Selain itu, oatmeal mengandung serat larut bernama beta-glukan. Beta-glukan ini bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Sangat bagus untuk menjaga kesehatan jantung lansia. Selain itu, serat dalam oatmeal juga membantu pencernaan tetap lancar. Untuk menambah rasa, Anda bisa menambahkan potongan pisang matang. Pisang juga membantu menambah energi dan kaya kalium. Bisa juga ditambahkan madu alami sebagai pemanis pengganti gula. Makanan kedua, sup ayam dengan sayuran. Sup ayam yang dimasak dengan kaldu bening sangat cocok untuk lansia. Teksturnya yang cair membuatnya mudah dikunyah dan ditelan. Ayam memberikan protein penting untuk menjaga massa otot, sedangkan sayuran seperti wortel dan kentang bisa dimasak sampai empuk. Dengan begitu, tetap memberi serat dan vitamin tanpa memberatkan gigi. Kaldu hangat juga membantu melembabkan mulut yang kering. Banyak lansia mengalami mulut kering karena obat-obatan. Sup menjadi solusi yang menyehatkan sekaligus nyaman dikonsumsi. Tambahkan sedikit garam, daun bawang, dan bawang putih untuk aroma yang menambah nafsu makan. Makanan ketiga, telur orak-arik. Telur adalah sumber protein berkualitas tinggi. Telur orak-arik sangat lembut dan tidak memerlukan banyak gigi untuk mengunyah. Tambahkan sedikit bayam yang sudah dicincang halus. Bayam mengandung zat besi dan folat yang penting untuk darah. Anda bisa menggorengnya dengan sedikit minyak zaitun agar lebih sehat. Sajikan hangat dengan roti gandum yang lembut atau bubur. Telur juga membantu menjaga fungsi otak dan memberi energi tahan lama. Kombinasi telur dan sayuran cocok untuk menu sarapan atau makan malam ringan. Sangat ideal untuk lansia yang sudah lelah mengunyah daging keras. Makanan keempat, tahu kukus atau tahu lembut. Tahu adalah sumber protein nabati yang murah dan bergizi. Teksturnya sangat lembut dan mudah dicerna oleh tubuh. Bisa dikukus, direbus, atau ditumis ringan. Tahu juga kaya akan kalsium, penting untuk tulang lansia. Anda bisa menambahkan bumbu seperti daun bawang, jahe, dan sedikit kecap untuk menambah rasa. Atau campurkan dalam sup agar rasanya makin kaya. Tahu cocok bagi lansia yang mulai mengurangi konsumsi daging, karena mudah diolah dan tidak memerlukan tenaga untuk mengunyah. Bahkan bisa dihancurkan dan dibuat seperti bubur tahu yang nikmat. Makanan kelima adalah pisang matang. Pisang sangat ideal bagi lansia karena lembut, manis alami, dan mudah ditelan. Buah ini kaya akan kalium, yang penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Kalium juga membantu kerja jantung agar tetap teratur. Anda bisa memakannya langsung atau dihaluskan seperti bubur. Pisang juga bisa dicampur dalam oatmeal atau dijadikan puding sehat. Rasanya manis tapi tidak menyebabkan lonjakan gula darah jika dikonsumsi sewajarnya. Pisang mengandung serat larut, membantu melancarkan buang air besar, cocok bagi lansia yang sering mengalami sembelit. Dan karena mudah dikunyah, pisang sangat aman bagi yang memakai gigi palsu. Makanan keenam,
Ubi rebus. Ubi adalah sumber karbohidrat kompleks yang memberi energi lebih lama. Teksturnya lembut dan mudah dicerna saat direbus dengan baik. Ubi mengandung vitamin A tinggi yang penting untuk kesehatan mata lansia. Rasanya manis alami, jadi tidak perlu tambahan gula. Ubi juga mengandung serat yang membantu memperlambat penyerapan gula darah. Cocok untuk lansia dengan risiko diabetes. Ubi bisa disajikan saat sarapan atau sebagai camilan sehat sore hari. Untuk variasi, bisa ditumbuk dan diberi taburan kelapa kukus tanpa gula, atau bisa juga dibuat pure ubi dengan tambahan santan encer hangat. Makanan ketujuh, bubur kacang hijau. Kacang hijau adalah sumber protein nabati dan zat besi. Zat besi penting untuk mencegah anemia yang umum dialami lansia. Saat dimasak dengan lembut, kacang hijau mudah dikunyah dan ditelan. Bisa dikonsumsi sebagai sarapan atau makanan selingan. Hindari menambahkan terlalu banyak gula atau santan pekat. Gantilah dengan gula aren dalam jumlah kecil atau madu alami. Bubur kacang hijau juga mengandung vitamin B kompleks. Nutrisi ini penting untuk menjaga fungsi otak dan metabolisme. Bubur ini juga hangat dan nyaman dikonsumsi saat cuaca dingin. Selain memilih makanan yang tepat, cara penyajiannya juga penting. Pastikan makanan benar-benar empuk dan tidak keras di tepiannya. Gunakan alat masak seperti slow cooker atau blender untuk membantu melembutkan makanan. Makanan tidak boleh terlalu kering agar mudah ditelan. Anda bisa menambahkan kaldu atau air hangat agar makanan lebih lembab. Pastikan makanan tidak terlalu panas agar tidak melukai mulut. Sajikan dalam porsi kecil agar tidak cepat bosan. Lansia biasanya lebih nyaman dengan porsi kecil tapi sering. Gunakan piring warna cerah agar tampilan makanan lebih menarik. Semakin menarik penampilan, semakin besar kemungkinan mereka ingin makan. Bagi lansia yang memiliki gigi palsu, ada beberapa tips tambahan. Potong makanan menjadi potongan kecil sebelum disajikan. Hindari makanan lengket seperti dodol, permen karet, atau nasi ketan. Makanan seperti itu bisa menempel di gigi palsu dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Bersihkan gigi palsu setelah makan agar mulut tetap segar dan bersih. Gunakan gel pelindung gusi jika gigi palsu sering menyebabkan lecet. Bila perlu, konsultasikan dengan dokter gigi untuk menyesuaikan bentuk gigi palsu. Kenyamanan saat makan sangat penting untuk menjaga semangat makan. Jangan biarkan rasa sakit menghalangi asupan gizi yang seharusnya. Makan nyaman, hidup pun jadi lebih tenang dan sehat. Selain makanan utama, penting juga memperhatikan camilan sehat untuk lansia. Camilan yang lembut dan bergizi bisa membantu menjaga energi di antara waktu makan. Salah satu contoh camilan sehat adalah puding chia. Chia seed direndam dalam susu rendah lemak hingga membentuk tekstur seperti agar-agar. Chia mengandung omega 3, serat, dan protein nabati. Anda bisa menambahkan potongan buah seperti mangga atau stroberi matang. Rasanya menyegarkan dan tidak memerlukan banyak proses mengunyah. Cocok disantap sore hari saat tubuh mulai lelah. Camilan ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bisa menjadi pengganti kue manis atau gorengan yang kurang sehat. Camilan lembut lainnya adalah mashed avocado. Alpukat mengandung lemak sehat yang bagus untuk jantung dan otak. Bisa dihancurkan dengan garpu dan ditambahkan sedikit air jeruk nipis. Rasanya gurih dan lembut, cocok bagi lansia yang tak suka makanan manis. Alpukat juga membantu meningkatkan penyerapan vitamin dari makanan lain. Camilan ini cocok dikombinasikan dengan roti gandum lembut. Bisa juga dijadikan bahan smoothies dengan tambahan pisang dan susu. Cocok sebagai camilan di pagi atau sore hari. Alpukat juga memberikan efek kenyang lebih lama. Ini membantu lansia yang mulai kehilangan nafsu makan agar tetap bertenaga. Lalu bagaimana dengan lansia yang punya diabetes? Mereka harus lebih hati-hati dalam memilih makanan, terutama yang manis. Gunakan pemanis alami seperti madu,
gula aren, atau buah manis matang. Hindari penggunaan gula pasir dalam jumlah banyak. Fokuslah pada karbohidrat kompleks seperti oatmeal dan ubi. Hindari nasi putih yang bisa cepat menaikkan kadar gula darah. Pilih makanan yang berserat tinggi agar penyerapan gula lebih lambat. Buah seperti apel kukus, pir matang, dan pepaya sangat dianjurkan. Teksturnya lembut dan kandungan gulanya tidak terlalu tinggi. Yang terpenting, perhatikan porsi dan waktu makan secara teratur. Untuk lansia yang sering mengalami sembelit, perhatikan serat dan cairan. Makanan seperti bubur jagung, bubur kacang hijau, dan sup sayuran sangat membantu. Minum air putih yang cukup juga wajib setiap hari. Jangan menunggu haus untuk minum, karena lansia kadang tidak merasa haus. Air kelapa alami juga bisa jadi pilihan minuman lembut dan menyegarkan. Hindari minuman bersoda dan tinggi gula. Perhatikan juga asupan buah yang mengandung air tinggi seperti semangka dan melon. Semua ini membantu pencernaan tetap sehat dan perut terasa nyaman. Perut yang nyaman, tidur pun jadi lebih nyenyak. Dan tidur nyenyak sangat penting untuk pemulihan tubuh lansia. Bagi lansia dengan tekanan darah tinggi, makanan rendah garam sangat dianjurkan. Gunakan bumbu alami seperti daun salam, bawang putih, dan kunyit. Hindari makanan olahan yang biasanya tinggi sodium. Makanan seperti sup sayur, bubur bayam, atau ikan kukus dengan daun kemangi bisa jadi pilihan. Semua bisa dimasak hingga lembut dan tetap nikmat. Dengan pengaturan bumbu yang tepat, makanan tetap enak walau rendah garam. Ini membantu menjaga kesehatan jantung dan ginjal. Jantung sehat, lansia pun tetap bugar dan tidak cepat lelah. Maka jangan remehkan peran bumbu alami dalam makanan sehari-hari. Mereka bisa jadi penyelamat bagi kesehatan jangka panjang. Penting juga untuk membuat jadwal makan yang teratur. Lansia sebaiknya makan 3 kali sehari dengan 1-2 camilan ringan. Jangan melewatkan sarapan karena bisa menyebabkan lemas seharian. Makan malam sebaiknya tidak terlalu larut dan dalam porsi kecil. Pencernaan di malam hari bekerja lebih lambat. Makanan yang terlalu berat di malam hari bisa menyebabkan perut kembung. Pilih bubur hangat atau telur rebus sebagai menu malam hari. Dan jika merasa lapar di malam hari, minum susu hangat bisa membantu tidur. Susu rendah lemak mengandung triptofan yang membantu relaksasi. Dan tentu saja, penting memilih susu yang tidak menyebabkan diare. Banyak lansia merasa sedih karena kehilangan nafsu makan. Ini bisa terjadi karena rasa makanan yang hambar atau tekstur yang tidak cocok. Oleh karena itu, penting memberi variasi rasa dan warna. Gunakan bahan segar dan jangan takut bereksperimen. Tambahkan sedikit aroma dari jahe atau daun jeruk agar lebih menggoda. Hidangkan dengan mangkuk yang indah atau piring favorit. Sentuhan kecil seperti ini bisa membangkitkan semangat makan. Jangan lupa, makan bersama keluarga atau tetangga juga meningkatkan selera. Obrolan ringan di meja makan bisa membuat suasana lebih menyenangkan. Karena bagi lansia, suasana hati juga sangat memengaruhi nafsu makan. Kadang-kadang, lansia hanya butuh didengarkan. Saat mereka berkata tidak lapar, bisa jadi karena merasa kesepian. Maka jangan langsung memarahi, tapi temani mereka makan. Tawarkan makanan dengan senyum dan suara lembut. Jika perlu, suapkan dengan kasih sayang. Makanan yang penuh cinta lebih mudah masuk ke hati dan perut. Ingatkan mereka bahwa makan bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk sehat. Dan bahwa tubuh mereka berharga untuk terus dirawat. Makanan adalah bentuk penghargaan terhadap tubuh yang telah menemani puluhan tahun. Maka mari kita pilihkan yang terbaik. Untuk anak atau cucu, jadikan belanja bahan makanan sebagai momen kebersamaan. Ajak lansia memilih sayur dan buah yang mereka sukai. Libatkan mereka dalam memasak agar tetap aktif secara mental. Bahkan jika hanya mengaduk atau mencicipi, itu sudah sangat berarti.
Aktivitas ini menjaga otak tetap bekerja dan mengusir rasa jenuh. Jadikan makanan sebagai jembatan kasih antara generasi. Karena makanan bukan hanya soal gizi, tapi juga kenangan dan cinta. Setiap suapan bisa mengandung harapan untuk umur panjang dan hidup berkualitas. Dan setiap piring bisa menjadi bentuk perhatian kita yang paling tulus. Maka, jangan tunda lagi untuk membuat menu terbaik bagi orang tua Anda. Kini Anda sudah tahu makanan lembut dan bergizi untuk lansia. Dari oatmeal, sup ayam, telur orak-arik, tahu kukus, pisang, hingga ubi dan kacang hijau. Semua mudah didapat dan mudah diolah di rumah. Tidak perlu mahal, yang penting penuh perhatian dan kasih sayang. Mari kita jaga lansia di sekitar kita dengan makanan yang tepat, karena tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang baik. Dan makanan yang baik dimulai dari niat tulus untuk merawat. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dalam merawat orang tua tercinta. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan kerabat Anda, agar makin banyak lansia yang bisa makan dengan nyaman, lembut, dan bergizi setiap hari.